Bismillahirrahmanirrahim. Ulama-ulama sekarang memang sebagian itu membolehkan. Alasannya ini kan Nabi Isa. Jadi kalau kita katakan selamat Natal, dalam hati kita niatkan ini untuk Nabi Isa, bukan untuk anaknya Tuhan, tapi untuk utusannya Tuhan. Maka dikatakan enggak apa-apa. Pakai ayat ini. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan salam atau kesejahteraan atasku yauma wulidtu, pada hari aku dilahirkan. Jadi mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Isa itu enggak apa-apa. Ada dalilnya dalam Al-Qur'an. Apakah betul ini? Ya memang betul. Betul. Mau mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Isa, atas kelahiran Nabi Muhammad, beliau berpuasa dan sebagainya, itu enggak masalah. Enggak masalah. Tetapi masalah yang kita bahas ini kan kita ucapkan itu ke siapa? Kita ucapkan itu dalam rangka ikut senang terhadap orang yang meyakini Nabi Isa sebagai Tuhan atau anaknya Tuhan. Itu yang enggak boleh oleh para ulama. Ulama-ulama 4 mazhab tadi bukannya enggak tahu ayat ini, tahu saja, tapi mereka tidak gunakan ayat ini untuk mendalili kebolehan itu. Jadi ini temanya beda ini. Jadi kalau mau mengucapkan selamat Natal kepada Nabi Isa, Nabi Adam, Nabi Idris, atau semua Nabi, bahkan bukan hanya kepada Nabi, ya enggak apa-apa, di rumah aja misalnya di kamar sendirian, ucapkan itu. Tapi kalau diucapkan kepada orang-orang yang memang kita lihat di situ i'tiqadnya beda, yaitu yang dibahas oleh para ulama tadi. Kemudian yang kedua ini juga sering jadi dalil atau dalih, yakni Allah itu suka berlaku adil. Wallahu yuhibbul muqsitin. Allah itu suka orang yang muqsit, yang adil. Kemudian pakai ayat ini, wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Artinya kalau mereka ucapkan selamat hari raya Idul Fitri kepada kita, maka kita ini wajib juga mengucapkan selamat Natal kepada mereka. Alasannya ini. Mantap juga ketemu dalilnya. Yang ulama dulu nggak ketemu ini. Pertama, adil di sini itu kalau sesuai dengan hukum Allah Ta'ala. Ini yang perlu kita garis bawahi. Mereka mengucapkan selamat Idul Fitri kepada kita, itu memang sudah betul saja. Tapi kita mengucapkan ke mereka itu batil. Ketika mereka mau masuk Islam misalnya, bukan berarti nanti kita masuk ke agama mereka. Enggak bisa dibalik-balik begitu. Jadi kalau yang hak ya dibalas dengan hak. Mereka mengasih hadiah kepada kita, baju misalnya ya tetangga kita, kita balas hadiah kepada mereka dengan yang lebih baik, enggak apa-apa. Karena memberi hadiah itu sesuatu yang boleh. Kemudian ayat ini temanya bukan salamnya non-muslim, apalagi dikaitkan dengan Natal. Kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir misalnya. Makna idza huyyitum bi tahiyyatin itu ai idza sallama alaikumul muslim. Yakni kalau seorang muslim mengucapkan salam kepada engkau, maka jawablah dengan salam yang lebih baik atau yang semisal. Maksudnya begitu. Misalnya orang mengatakan assalamualaikum, maka kita dalam ayat ini disuruh menjawab dengan yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullah. Begitu maksudnya itu. Bukan non-muslim. Ini kata Atok juga. Al-ayah fil mu'minina khassah. Ayat ini untuk orang yang beriman secara khusus. Enggak ada kaitannya dengan Natal nih. Jadi seperti itu di kitab-kitab tafsir dan juga hadis-hadis Rasul. Jadi jangan digeneralisir apa yang memang itu khusus. Alasan berikutnya itu darurat, ya, terpaksa. Kalau tidak ikut nanti dikatakan radikal dan sebagainya. Ini bukan alasan. Nabi itu bukan hanya dituduh radikal, tapi beliau itu
dituduh gila, tukang sihir dan sebagainya. Tapi itu tidak menjadikan alasan beliau itu untuk ya menyamakan dengan orang-orang yang non muslim saat itu. Bahkan ada riwayat di dalam tafsir Al-Qurtubi dari Sa'id bin Jubair bahwasanya Nabi itu ingin mengecup atau mengusap Hajar Aswad dalam tawaf beliau. Famana'athu Quraisyun. Orang-orang Quraisy mencegah Nabi, enggak boleh, kata mereka. Kami tidak akan membiarkan engkau mengusap Hajar Aswad hingga engkau juga mengusap Tuhan-Tuhan kami. Berhala kami engkau usap juga. Maka Nabi berbicara dalam dirinya, ma'alayya an ulimma biha ba'da ayyada'uni astalimal hajarah. Dalam hati, enggak apa-apa juga aku ikut mengusap berhala mereka. Nanti setelah mereka tinggalkan aku akan mengusap Hajar Aswad. Wallahu ya'lamu anni laha karih. Allah tahu saja kalau aku mengusap berhala tadi dalam kondisi enggak senang atau terpaksa. Tapi apa yang Allah katakan di sini? Fa'aballahu ta'ala dzalik. Allah enggak senang begitu. Sehingga turun ayat ini dalam surah Al-Isra ayat 73. Yang menegur Rasul, walaupun itu dalam hati ada kecondongan sedikit, tapi ditegur. Jadi kata Allah, wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika litaftari 'alaina ghairah. Hampir-hampir mereka itu bisa memfitnah engkau, bisa menggelincirkan engkau dari apa yang kami wahyukan kepada engkau untuk engkau membuat-buat sesuatu atas kami dengan yang lain. Wa idzan latakhadhuka khalila. Kalau itu engkau lakukan, mereka itu akan menjadi teman dekat engkau, wahai Muhammad. Jadi kalau Rasul itu mau tadi ya bertoleransi sedikit, berhalanya diusap jualah. Niscaya mereka jadi kawan engkau. Tapi ini tidak Allah kehendaki. Alasan berikutnya tujuannya pendekatan untuk dakwah dan seterusnya lah. Enggak saya bahas ini karena kalau cari alasan banyak sekali alasan. Tapi bagi saya cukuplah tadi para ulama memberikan bagaimana penjelasan yang mungkin kata Syekh Ali Mahfuz cukuplah itu untuk kita menghindari dari hal-hal seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah 6 tahun berlalu sekolah tahfiz plus al-fikri. Insyaallah tahun ajaran depan akan mengembangkan pesantren Darul Hikmah. Nah ini lahan yang kita sedang bebaskan dan alhamdulillah si pemilik lahan Pak Sutarman beliau telah memberikan izin walaupun belum dibayar lunas mendirikan bangunan ini pendopo, kemudian ini ya, rencana saung untuk anak-anak belajar, dan ini memerlukan dana yang tidak sedikit. Para pemirsa sekalian bisa berpartisipasi, mengirimkan dananya, bisa diniatkan untuk orang tua yang sudah wafat, sebagaimana riwayat dari Sa'ad bin Ubadah. Beliau datang telat ketika ibunya wafat, sehingga kemudian beliau menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah bermanfaat seandainya aku mewakafkan kebunku untuk ibuku? Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan ya, dan kemudian Sa'ad bin Ubadah mewakafkan hartanya untuk ibunya. Orang-orang tua kita yang sudah wafat sungguh menanti kiriman dari anak-anak dan cucu-cucu mereka. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.